Tapi ya Pak ya, baku dapat lagi dengan kita video di channel Tua Mabarol. Nah, kali ini saya membuat konten bersama dengan seorang penulis juga selaku pelaku budaya di Minahasa Selatan. Saya bersama dengan Laurentius Palandeng, biasa Jepange Mner Kang, Mner Randy. Karena Mner Randy ini seorang guru di salah satu sekolah di Tumpasuk Baru. Nah, Mner Randy ini adalah penulis dari buku Lembah Ulur Matus ya, di sini ada bukunya. Dan juga buku yang terbaru ini yang baru keluar, Kolonisasi Minahasa Selatan dari Tumpasuk Baru sampai Modo Inding. Nah, saat ini saya akan bincang-bincang dengan Mner. Ya, jadi pertama ya, proses pembuatan buku ini, penulisannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Palandeng, biasanya panggil Randy. Di kampung belum cuma bisa panggil itu. Nah, kita sekarang tugas di SMA Negeri 1 Maesaan. Nah, kita sekarang kebetulan ada bikin penulisan buku, dimana buku itu yang pertama sebagaimana yang dikatakan sampai Bung Gusti, dimana buku pertama DP judul Lembah Ulur Matus yang membahas mengenai hubungan bangsa Bulang Modo, yang sedikit membahas tentang itu, dilanjutkan dengan proses terjadinya kolonisasi di wilayah Minahasa Selatan. Nah, dalam pembatasan ini dia DP buku itu dia DP batas temporari sekitar tahun 1480 sampai 1943. Nah, itu buku terbitan tahun 2017 oleh penerbit Diandra Kreatif Yogyakarta. Bisa ditunjukkan bukunya? Nah, ini buku. Ini buku sebanyak yang minta maaf ya, sebanyak yang konsumsi baca gitu. Lalu selanjutnya 2017 terbit buku yang saya dikatakan tadi. Selanjutnya buku yang ini sebenarnya ini masih dalam bentuk dummy. Dummy artinya masih contoh, tak boleh bilang contoh buku karena masih ada beberapa tahapan lagi yang kita mesti kasih kelar baru terbit secara resmi. Nah, rencana di dekat-dekat ini ya, puji Tuhan, kalau ada berkat dan Tuhan berkenan mau terbit ini buku ini dia. Nah, kalau mengenai masalah pembuatan, masalah kegiatan penulisan dalam hal ini melalui kerja-kerja penelitian, kita udah bikin ini sejak tahun 2008. Untuk ya buku pertama yang kedua dan dari itu dari tahun 2008, dimana dimulai dari kita ke kampung Raratean, Kecamatan Tumpasuk Baru. Dari situ kita cari terus sampai dari kecil jadi besar jadi besar DP wilayah kajian kita cari terus. Nah, karena kita cari terus, kita di sini tidak dituntut oleh instansi apapun. Ini memang dasar dari kita kita ya anggap boleh kata kita hati tapi ide begitu kita. Nah, dari situ berkembang sampai kita muncul ide di mana ini perlu dibukukan karena kita penilaian yang kita refleksi bahwa ternyata ini dia informasi-informasi sejarah mengenai kolonisasi terutama cuma ada di ingatan-ingatan masyarakat yang berusia tua. Nah, secara manusiawi orang tua jelas satu saat akan sama-sama lagi dengan orang. Bagaimana kalau orang nak cari gali itu ulang untuk dituliskan kembali, sejarah akan jadi sebuah mitos yang tidak punya ujung pangkal nanti kalau tidak didokumentasikan seperti ini. Nah, dari situ kita muncul ide untuk menerbitkan. Tapi itu cuma salah satu alasan kenapa kita bikin terbit ini buku. Belum ya, memang kalau cuma bicara pengalaman, tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam kita pribadi, keluarga sendiri, orang-orang dekat dengan kita maupun orang-orang di luar. Begitu. Terlepas dari itu, tapi artinya kita punya keinginan untuk membukukan itu, dokumentasi. Nah, itu kalau mau reken dari tahun 2008 sampai sekarang kita berefleksi ini bikin buku ini dia sudah semua hampir 14 tahun. Cuman memang
Memang kalau cuma bicara pengumpulan data nggak lama. Dia masalah tuh mau olah data itu, tuh mau refleksikan tuh data itu dia. Iya tuh. Iya, betul. Karena orang kumpul data sekarang 1-2 hari orang kumpul data belum tentu orang mampu analisa selama 1-2 hari lagi. Paling 2-3 minggu dia baru mau dapat. Kita refleksi. Begitu terus sampai perkembangan ini. Begitu dia. Bagus lagi. Ya, itu tadi sedikit penjelasan mengenai proses pembuatan buku ini. Nah, kemudian di sini Mener, saya ingin bertanya, kenapa buku ini berjudul kolonisasi? Sebenarnya kolonisasi itu apa, Mener? Ya begini gua. Kolonisasi itu sebenarnya bagaimana mau bilang, perpindahan penduduk lah, paling tidak. Perpindahan penduduk yang diidentikan dengan transmigrasi lokal. Tapi dalam pemahaman ini kuat sebenarnya kolonisasi dari dulu, dari zaman ya boleh dikatakan zaman di tahun 1500-an lagi ada lah kolonisasi dengan istilah-istilah yang berbeda. Nah, kita merujuk pada salah seorang ahli DP nama Sujarwo, Profesor Sujarwo. Dia mengatakan bahwa definisi konseptual antara migrasi, transmigrasi, kolonisasi, urbanisasi dan sebagainya itu kamu pikir secara definisi konseptual itu beda DP pemahaman dan DP pengertian. Tetapi yang kita lihat di sini menurut Pak Sujarwo ini, esensi masalah yang dibahas dalam definisi konseptual itu sama. Perpindahan manusia, apakah dia dari kota ke desa desa ke kota, yang pasti dia itu menyangkut perpindahan manusia itu, mobilitas manusia itu sendiri. Jadi itu. Nah, kita dalam hal ini kalau bicara batasan kolonisasi, kita ambil batasan dari tahun 1890 sebagaimana yang kita temukan informasi begitu. Jadi lebih ke arah modernisasi dan so agak kamari-kamari dan begitu. Jadi di tahun 1890 itu eksistensi masyarakat semuanya dapat lihat di sini. Jadi begitu. Ya. Jadi seperti itu Bang Mer. Nah, kemudian bagaimana proses dari kolonisasi itu sendiri? DP proses. Prosesnya. Kolonisasi di sini perlu diketahui. Pak bilang tadi kan kolonisasi sebenarnya so jadi sebelum ini tahun ini yang kita bilang tadi 1890. Tapi yang kita bahas ini batasan temporalnya dari tahun 1890 sejauh dimana data yang kita dapat. Ini data-data memang dari orang-orang tua yang dari tuturan-tuturan, bukan tuturan bagaimana yang orang pikir itu mitos. Itu dia masih dekat dong pe zaman. So opak-opak seumur 80-an. Yeah. Lo masih tahu itu. Biar kurang datanya pada pe papa kek ya toh. Yeah. Paling tidak masih dekat DP zaman yang dikaji dong. Karena zaman itu kan masih dekat. Lama kan. Dikatakan bahwa tahun 1890 itu ada terjadi penanaman atau ornamen tobacco di wilayah Sungai Karoa oleh masyarakat Tombatu, dan yang kita telusuri, kita ketahui ternyata ada sebagian orang Bolamongondo di wilayah Tombatu gitu. Orang boleh cek kalau memang DP kebenaran itu tuh boleh cek di kubur-kubur tua. Banyak fam-fam orang Bolamongondo yang ada baku kaweng dengan orang Tombatu sama dengan Rambi. Apalagi pokoknya yang tak ingat sekali itu yang fam Rambi itu dia. Nah, dorang yang datang. Ketika itu dia kok tuh ornamen ini dia dilaksanakan oleh perusahaan asing yang waktu itu kok ini zaman apa? Zaman kalau orang bilang di sekolah itu dia zaman sistem ekonomi liberal begitu, sistem ekonomi liberal masuk di situ dia. Nah, dorang kirim orang Bolmong dengan Minahasa. Apa artinya? Maksudnya begini orang darah Bolamongondo yang tinggal di wilayah Tombatu gitu. Dorang datang sama-sama, sota campur Bolmong dengan Minahasa dalam hal ini dan Sonsamong tuh dengan Bolamongondo.
Ada yang bawa fam Moko Ginta. Orang yang tua-tua yang tak ada tahu di sejarah Toraut, ada yang bilang hebat Moko Ginta, ada yang bilang ada lagi yang Obu Moko Ago, macam-macam tuh. Nah, itu perusahaan itu dia DP pelaksanaan penanaman itu cuma sekitar 10 tahun berdasarkan info yang kita temukan ya. Karena apa? Di situ terjadi karena namanya rombak utang, malaria hebat. Ternyata ini malaria ini bukan nanti di zaman kolonisasi kamari-kamari kalau jadi memang sudah dulu ada di mana terjadi perombakan hutan besar-besaran, di situ dapat penyakit malaria. Karena kan ada tumpukan-tumpukan kayu subah busuk. Iya. Nyamuk. Orang-orang kampung dia bilang tabong karung besarang nang. Iya toh. Hujan panas terjadi genangan air di situ jadi basarang akang. Sampai baciri rambu di situ wabah. Termasuk masalah sanitasi. Masalah kebersihan yang tidak terjamin oleh pemerintah, bukan pemerintah ya, oleh perusahaan itu. Kan di bawah tanggung jawab perusahaan itu loh, orang sebagai pekerja. Jadi siapa mau batang di situ? Banyak yang lari, banyak yang mati. Ada aja yang mati tinggal. Yang mati tinggal ini dia tuh orang hebat Moko Ginta ini. Lo mau tinggal, orang boleh lihat tinggal di kubur tua di Toraut. Sekarang itu dia mulai jadi kampung. Itu di muka gereja Pantai Costa dan kau masuk di lorong. Begini pun di PC begini ada taman lapang di situ, kubur enterus tuh. Nah, selanjutnya tahun 1901 ini latar lain ya. Selanjutnya terjadi penetrasi tentara Belanda ke Bolangondo, waktu itu di bawah pemerintahan Raja Ridel Manuel Manopo. Raja Ridel Manuel Manopo yang memerintah waktu itu tahun 1893 sampai tahun 1901. Nah, penetrasi ini dilakukan untuk menguasai dan kerajaan Bolangondo. Jadi Belanda backing dan merangsek secara paksa dan menyerang kerajaan. Nah, sebagian besar yang orang-orang itu dia, orang-orang Popo Mengodo Pangean dengan Pontodon dengan Nonapan, bahkan kan dari berapa arah. Itu prajurit-prajurit raja. Dengan proses-proses perang itu akhirnya kalah tuh orang Bolangondo. Kalah karena apa? Orang serang kage-kage tuh dengan senjata lengkap. Tentara waktu itu DP Komandan Anton Cornelius Nieuwenhuizen yang kemudian menjadi konterlur Kota Mobagu. Dia. Nah, yang ini prajurit-prajurit raja ini atau ya boleh dikatakan ada yang keturunan raja. Sebagian lari ke lembah sini. Lari ke wilayah Ulur Matus ini, lembah Ulur Matus ini, dan berpencar. Ketika di wilayah dataran sini terbagi dua kelompok. Kelompok orang dari Nonapan dengan Pontodon Taenteru. Sedangkan Popok dengan Pangian Taenteru. Nah, orang-orang Popok dengan Pangian ini orang yang kemudian mendirikan kampung yang disebut Tumani. Sebenarnya dong nama bukan Tumani, Pak. Dong masih bilang kelompok masyarakat, komunitas masyarakat Ponibian waktu berdasarkan data yang ditemukan dari informan. Selanjutnya yang orang-orang dari Nonapan yang Pontodon ini dia, dorang menyatakan diri sebagai komunitas masyarakat Ponikian. Dorang di Ponikian dulu itu di wilayah Ponikian, sekarang di wilayah Tumposo 1. Di wilayah Tumposo 1. Tumposo baru 1. Kong dorong bapak sorong ke bawah, baku dapat deng tuh orang-orang yang dapat sambunyi, bawa sambunyi waktu malaria, nak tak pulang bang dapat tahan di situ. Dorang tergabung jadi kesatuan masyarakat atau jadi komunitas masyarakat dengan beberapa proses. Nah, tahun 1911 yang dulu melangkah itu. Di pihak lain ini kan so terbentuk terus terbagi dan kelompok komunitas masyarakat. Tahun 1906 tuh orang-orang Mopulo dengan sebagian orang Rano Ketang atas datang di wilayah Sungai Karoa. Itu di Rong Ure, itu di sekarang di kompleks sekolah. Iya, sekolah. Orang Ure itu dia dulu.
orang ba usaha pokoknya buka kobong no, ya paling tidak sudah buka kampung. Nah kunung saya bilang kampung Karowa, karena apa Karowa, menurut informasi Karowa itu dia Karowa ada berapa versi gua kalau untuk nama Karowa. Karowa itu dia asal kata Karua, katanya dari masyarakat ada bilang itu Karua karena apa? Dikatakan bahwa orang paling banyak waktu itu pertama datang orang Mopolo. Jadi orang bilang itu kata mau jadi kampung kedua dari Mopolo. Ya dong. Di pihak lain ada juga informasi yang mengatakan kenapa bangsa nama Karowa? Karena di sana ada pohon besar. DP nama ilmiah Amaranthus lividus. Terusnya bilang kayu besi perempuan, kayu besi warna merah. Amaranthus lividus DP nama kalau tidak salah. DP model sama dengan bayam, DP warna, DP daun, DP batang sama dengan bayam. Karowa bayam DP arti. Bahasa bola mondo kata. Begitu no. DP ejaan Karoba. Begitu. Karoba. Bedeng W itu dia tak baku cumu. Tak baku padang jadi Karoba. Itu tanda ingat tanda lupa dari Opa Edi Wisan yang kita narasumber informan itu yang bilang soal marhum kasihan. Jadi kita ingat sekali dia bilang dia memang dah secuma berapa kali itu Karoba. Kok mau bilang B mau bilang W lagi. Jadi begitu. Kong di tahun 1908 ketika semulai muncul dan sudah diketahui ada eksistensi masyarakat di sini. Ini kuntua Abednego Frederick Menayang yang dia itu waktu itu kuntua Popo dari tahun 1903 sampai 1908. Dia bawa orang-orang DP masyarakat sebagian ya bawa ke Karowa. Buktinya ada fam asa di sana. Yang tahu kalau ada ratu lagi. Kimbal setelah ada lagi. Tuh. Kong yang lain dia bawa ke Kampung Tumani. Karena dikatakan bahwa ini Kampung Tumani ini dia kampung keduanya Toraut. Popo. Kampungnya Popo Dang. Oh ya, Tumani Iya, Tumani ini kata berdasarkan informasi masyarakat di Popo sana, DP wilayah kepolisian tuh Popo sampai Tumani. Oh iya. Itu no. Nah, kita akui itu karena apa? Waktu itu dia tuh kuntu Abednego F Menayang. Dia kata so tahu Dang. Dia lebih ke antar DP masyarakat ke wilayah Tumani karena tuh orang Popo Mongondo ini dia dikatakan kebanyakan dari Popo Minsal. Popo Ranoyapo orang. Ya Popo di kecamatan Ranoyapo yang boleh dikata itu kok dia kok kalau terang mau ini balik ke belakang dia mau jadi lebih panjang tuh ini cerita. Terkait waktu pemberontakan Mincolongan Menayang terhadap kultur Stilsel, kultur kopi. Dia rebus tuh kopi kata kunia tandang. Belanda bilang kiap anak bertumbuh. Dorong marah, kong dia bikin pengungsian berdasarkan studinya dari Kak Bode Talung Ewo ya. Kak Bode. Kita dah lihat DP karya ini dia di tahun 2006. DP buku judul koreksi terhadap kampung Popo Mongondo. Dia bikin itu dia waktu dia tugas di perpustakaan aset Ermenas, kita lupa itu. Dia bilang sepertiga masyarakat Popo dia bawa ke Pangean dengan beberapa proses sehingga ke Popo bukan Pangean dengan beberapa proses itu dia orang-orang itu dia mendirikan kampung Pangean dengan Mariri dengan tapi fokusnya di Popo. Kong dari itu dia dorang itu ada jadi pengawal raja kon dorong turun kamari. Jadi di situ dorang biar seorang bolmong mar darah minahasa. Nah itu yang diorientasikan oleh Abednego F Menayang. Dorong mau pilih sampai saudara DP pendek begitu. Dia bawa tuh orang-orang Popo di Tumani. Dengan proses itu ketika Batur ini wilayah ini dia tahun 1908 itu dia kasih DP jabatan kuntua Pak Wakil Kuntua di Popo. DP nama Lambertus Talumopa. Orang boleh lihat di daftar kuntua. Dimana di tahun 1908 sampai 1910 itu kepemimpinan desa Popo dipimpin oleh
Lambertus Tolomopa selaku wakil hukum tua, karena dulu berdasarkan installing van de pokoknya begitu dang istilah Belanda waktu zaman Johannes Wentzel tahun 1825. Kalau kampung sebesar mesti ada wakil hukum tua. Orang boleh lihat itu di Wajah Baru Minahasa yang karyanya Bapak Habib Palar yang tahun 2009 ya, San Gibbons atau kalau salah itu penerbit. Di situ orang boleh lihat. Nah, berdasarkan itu diatur-atur ini kampung karena DP banyak karya itu dia, sehingga dia disebut sebagai hukum tua bintang. Iya, hukum tua. Nah, orang boleh membayangkan dia di zaman itu dia mau pimpin termasuk kampung Ranoya pun nanti dijelaskan sebentar itu. Tapi maksudnya ini dia diangkat sebagai hukum tua bintang karena dia memimpin beberapa kampung. Coba satu kuntua mau pimpin berapa kampung di zaman sekarang kalau dia mampu. Ya. Cuma terlepas dari itu, dulu kan DP masyarakat masih sadiki. Sama DP jarak. Ya toh? Iya, iya. Nah, dari situ diatur tahun 1911 ini kampung Tumani yang turut sosial resmi jadi kampung. Martu pun di belakang atas saran Belanda ya, kalau kita mau lihat DP regionalisasi itu kampung musika muka begitu yang turut supaya sama rata, supaya untuk kebutuhan bagaimana ya, kebutuhan pelayanan atau pemantauan lah, pengawasan lah lebih efektif. Jadi itu kampung orang kasih pindah di muka. Nah kalau tuh manik dong saya pindah bagian muka tuh di turun dia bilang jalan Tewasan tuh dia ada jembatan Tewasan itu ditandai dengan itu pemukiman baru dan yang donasi ke muka. Sedangkan Torogut itu DP tanda pemukiman sebenarnya sewaktu sambung kok tuh pemukiman sekarang kan Torogut sebesar sekali. Nah dia tuh di mana tuh ada pohon, kalau orang mau bilang pohon malasai itu beringin. Mar dia sekarang sudah bakar, so kering. Jadi kurang DP batang tinggi sekitar 4 meter kali 5 meter. Kita sempat foto itu dia ada di buku, ada di buku itu dia foto. Nah di situ itu dia tanda peresmian itu. Ya, lanjut cerita nih mengenai masalah ini tuh tahun 1917, di mana ada kedatangan kelompok masyarakat lagi dari Langwan yang dipimpin oleh Tunas Johannes Oro yang beristrikan Ana Sairang. Nah dipimpin itu dia yang pemimpin DP teman-teman mulanya kok dong bilang ada 3 orang datang. Lasar Tunas dengan Lasar Tunas ada punya orang ada 3. Derek Sembel. Oh ya, Lasar Tunas dan Derek Sembel. Ya, dan Derek Sembel. Selanjutnya dorang baku dapat dengan Tunas Abed Nuju Menayang. Dorang mau bilang kalau boleh tuh kok mau buka kubu. Kemarin baku dapat ditemani. So ditemani dorang so terus ditemani. Oh. Kalau boleh kok mau terang mau tinggal sini. DP bahasa negosiasi kita bahasa dalam percakapan ini ya. Macam kalau boleh kok mau tinggal sini. Oh iya. Maka dong sambut DP sambutan bagus sekali. Nah, karena begitu dapat lihat tuh responsibel itu dia tinggi. Jadi orang bilang kalau begitu tuh orang jutari mau pulang dulu. Mau bilang pas saudara-saudara di sana. Siapa tahu boleh mau datang kamari lagi. Dorang pulang, dorang bisa tahu dengan beberapa proses. Hanya dorang datang kamar sekitar 9 keluarga. Sebagaimana yang kita lihat di Tugu di desa Ranoya apa itu. Dorang itu 9 itu dia kita nak dapat cuma satu-satu karena so banyak sekali daftar nama di sini. Iya tuh. Nah, begitu dicerita. Nah, dorang datang kamar, so nak terus di apa? Ditemani. Maksud mau terus ditemani. Mar cuma dapat dengan Tunas dengan Kuntua Abed Nuju Menayang di Popo. Oh ya, kurang di kampung. Nah, artinya Tunas Abed Nuju Menayang ini so tahu dong tujuan. Dan Sumarjo tarik, tolong pilih tuh tampah. Nah, diantar tuh di rata panjang itu di kompleks tuh dia bilang Batu Kurung. Oh ya, rata-rata Ranoya Yapo lah ya. Ranoya Yapo dengan Popo. Popo antara di jembatan Wakan kan. Tuh iya, jembatan Wakan situ. Batu Kurung, karena salah itu dia Bapak Marentek Iya. Kebong. Iya toh? Iya, Marentek. Dorang singgah situ. Nah, bahwa dorang barombak. Selanjutnya semulai ada orang-orang dari Langwan yang lain datang lagi.
serta sobanyak di situ dorong backing ibadah. Dorong backing ibadah. Tuh. Tak lupa DP tanggal, yang pasti kalau di buku ada. Iya. Kalau di podcast ini kan kita ada Cuma penjelasan yang penjelasan secara umum lah. Istilahnya lah bahwa masyarakat tahu. Backing ibadah situ, dan di situ di ibadah itu Gemim dinyatakan itu itu peristiwa itu jadi tonggak sejarah jemaat Gemim di Raniapu yang sekarang sudah usia 103. 100 ya, 103 kan? Iya. Iya, itu. Nah, dalam proses perkembangan itu Ranoyapo itu dia masih berbentuk komunitas masyarakat. Nah, belum desa kan waktu itu. Tahun 1919 lebih banyak orang. Kemudian di tahun 1919 itu dia tuh Kampung Karoa. Iya, Kampung Karoa di yang bilang Rong Ure. Itu dia berdasarkan saran dari Petrus Memuat. Waktu itu dia hukum kedua Tombatus tuh, hukum dua Tombatu. Dibilang tuh Kampung Karoa mau saya pindah di antara Kuala Ranoyapo dengan Kuala Karoa. Karena apa? Berdasarkan DP keadaan geografis, di mana tuh Kuala Karoa itu dia jam merembes kote. Ya bawa banjir akang. Nah, gitu. Ini orang-orang Ketang ini dia baru setengah tuh DP kampung mau panjang ke Kuala. Karena sesuai dengan DP tuh orang-orang yang itu dia soal lebih dominan ke orang Ketang. Baik ke Kuala. Kalau Ketang kalau nggak salah itu DP arti air aliran air yang panjang. Panjang ke Kuala no orang. Nak berpotong Kuala. Bagi nanya kampung itu ditandai dengan Ponsaketa tahun 1919. Nah, dalam hal ini ketika itu Kampung Karoa masih di bawah pemerintahan Torout. Begitu. Masih di bawah pemerintahan Torout dengan DP Kuntu waktu itu DP nama Aringking. Tadong Sona bilang tuh nama yang pasti Kuntu Aringking di tahun 1920. Atau di situ kok ada tertulis 1920 1921 ada kasih ekang tanda strap down atau tahun 1920. Nah, bukti-bukti ini keberadaan ini negeri ini dia Tumani Torout dengan Karoa ada di peta tahun 1920 1921. Itu memang ada. Kamu lihat ini DP peta ini kita ada taruh di belakang ini. Indangnya. Oh ya. Bos. Torout Karoa Tumani. Peta tahun 1921. Kita ada saya selipkan di cover belakang dari tapi buku pertama. Nah. Nanti kalau mau suka lihat nanti cari yang ada cari itu. buku ini. Nah, di situ. Nah, tahun 1921 ini dia Kuntua Menayang rupanya dia kembali ke memerintah di di Kampung Popok. Dia pegang ulang ke pemerintahan. Nah, tapi dia pegang ulang itu dia bukan nanti di tahun 1921. Ternyata nanti di tahun 1910 lagi. Saudara tahun 1910 dia balik dang. Artinya di situ dia sebagai Kuntua Popok dia juga memerintah di wilayah-wilayah di pemukiman terkait. Begitu. Karoa, Tumani, begitu. Termasuk Raniapo karena Raniapo dalam informasi lama terikat dengan Kampung Popok Kang. Iya, lama. Nanti tahun 40-an Kang, 48 Kang. Kemudian ada Pak Kuntua baru. Dia dijalankan sebagai kuntua tuh di pemerintah. Toh? Jadi definitif. Iya, secara definitif begitu. Nah, dari situ tahun 1921 sudah ada. Tadi kan kita udah bilang, udah jelaskan, udah uraikan mengenai bagaimana tuh Tumani, Torout, Karoa dengan Ranoyapo di EP Sejarang sampai dia resmi. Sekarang beralih latar pembahasan mengenai program. Tadi itu dia
masuk dalam kolonisasi. Dalam hal ini kok kolonisasi itu spontan, kok kata mulai itu spontan. Sifatnya spontan, yang artinya terjadi karena ada beberapa penyebab yang secara kolektif dan boleh dikatakan masyarakat sendiri. Iya, motif-motif khusus dan kalau dari kita. Nah kan itu dia kan tadi orang Torut datang karena perang. Iya, Orang Kalwa karena faktor ekonomi. ya. Gitu. Itu hobi mencari itu jadi orang kerja. Gitu. Sekarang tuh yang sekarang masuk dalam kolonisasi ya. yang kita bahas memang ini. DP inti program. Kolonisasi sebagai program. Nah, perlu diketahui di sini bahwa sebenarnya program kolonisasi ini adalah program Belanda. Cuman khusus di Minahasa nanti dah jadi tahun 1924. Cuman kita mesti tahu dulu bahwa program kolonisasi ini dia sudah jadi di Pulau Jawa dengan dipindahkan masyarakat Pulau Jawa di Gedung Tataan sejak tahun 1903 atau 1905. Nah, itu dia. Terlepas dari itu di pihak lain di negeri Minahasa, di wilayah Minahasa pada toko yang memang terkenal sekali dia, Bapak GSSJ Ratulangi. Dia waktu itu dia dinyatakan terpilih oleh Partai Perserikatan Minahasa. Ini berdasarkan sumber. Partai Perserikatan Minahasa terpilih sebagai sekretaris Minahasa Rat waktu itu. Dengan DP pintar itu, dengan DP berdiplomasi yang begitu hebat, sehingga kita boleh bahasakan sendiri ya, dengan kita imajinasi tapi tidak mengurangi DP sebenarnya keaslian. Dan kita boleh dapat bayangkan DP kayak baru diplomasi itu dan oh kalau di Pulau Jawa boleh mau jadi, kenapa di Minahasa nak mau jadi? Karena apa? Minahasa sekarang begini, berikut menjadi sebelum Pulau Jawa. Orientasinya tampak di wilayah, dia bikin program kolonisasi untuk masyarakat di seputaran wilayah Tondano. Karena kita lihat di wilayah Tondano ini, kalau lihat dari peta, itu dia Tondano di wilayah daratan kurang. Di tengah itu dia danau. Di pinggir pantai. Bahkan dalam sejarah ada misionaris yang mengatakan bahwa di zaman perang itu, dari itu Gelora Minawanua itu dia dikatakan bahwa masyarakat waktu itu berdiri rumah di tengah di tengah bukan rawa, tengah danau. Bukan tengah-tengah sih, artinya sedang ini mana boleh berdiri akang dan begitu. Jadi dapat dibayangkan di wilayah itu. Itulah orientasi sama Ratulangi mengusulkan kepada pemerintah Belanda waktu itu, Presiden Manado Jan Tiedeman. Yang Tiedeman ini dia sudah memerintah sebagai residen sejak tahun 1922 sampai 1926 lah pada zaman dia. Di situ juga ada sekretaris presiden. DP nama Lawrence Philip Sigar. Terang boleh marah. Ketika itu dia maka pemerintah Belanda mengizinkan atau memprogramkan itu program kolonisasi. Di situ program kolonisasi. Nah, program kolonisasi sebenarnya ini dia ada dua. Ada yang pergi di Minut, ada yang pergi di Minahasa bagian selatan, ada yang Minahasa bagian utara, ada yang ke selatan. Tapi rupanya yang paling banyak di wilayah selatan. Begitu. Nah, ada beberapa tahap kolonisasi yang perlu orang ketahui di wilayah Minahasa bagian selatan. Dalam program kolonisasi dalam hal ini ada 3 tahapan. Tahap pertama tahun 1924 sampai 1926 dapat dikatakan ini program kolonisasi ini tahap percobaan. Kita boleh bilang begitu karena orang berdasarkan kajian-kajian kebanyakan tuh di tahap kolonisasi tahap pertama ini dia orang-orang jauh di dekat-dekat. Kalau mau ikut di zaman dulu orang-orang di dekat-dekat, orang-orang buat picuan yang tokin dibandingkan yang di orang kakas kan jauh. Jadi itu supaya tapi pikiran gitu kita pendapat dong begini, kalau gagal gampang mau balik. Jadi apa-apa dan gampang mau balik. Kalau di jauh kasihan terjebak dorang.
begitu. Nah, tadi tahap 1 tuh. Nah, ini program kolonisasi tahap 1, tahap percobaan ini kemudian dijadikan propaganda oleh pemerintah Belanda, kebebasan. Oh. Jadi lebih bagus nguni ke sana, dijadikan propaganda. Menaik, iya kenapa dorong so sukses begini-begini dengan usaha-usaha hasil-hasil pertanian yang waktu itu dia masih milus tuh Kang, masih milus yang berlimpah paling tidak. Nah itu yang digunakan sebagai motivasi dan para calon kolonistan di tahap kedua. Nah pada tahap kedua ini dia kebanyakan orang-orang Tondano. Nah di situ serta full di sini dengan beberapa proses sudah semulai tahap ketiga. Tahap ketiga ini dia tahun 1930 sampai 1933. Nah sebenarnya program kolonisasi tahap 3 ini dia sudah direncanakan memang, tapi masih banyak yang belum suka dan pulang mau datang kemari karena mungkin masih merasa puas dengan keadaan di sana. Nah DP tanda tuh rencana itu dia. Ini jalan ini dia yang mau kamu doinding untuk orang-orang tua pas kamu doinding udah buka di tahun 30 oleh terusnya bilang Mandorjo yang atur pembangunan jalan waktu itu Alaloan yeah. Itu yang DP nama toko yang bikin pengadaan jalan itu DP nama Alaloan, dia yang bikin itu dia. Nah dari situ DP proses itu dia dong so baking, dorang so ukur. Nah, dorang so ukur nanti dijelaskan lebih rinci lagi sebentar. Dorang so ukur dapat kamari blok untuk pemukiman masih disebut secara alfabetik A B C D E F G. Ada informasi sampai H. Begitu. Jadi itu dia masih memang jadi baru banyak karena belum ada yang suka mau datang. Jadi kasihan orang yang udah buka itu dia akhirnya dia baru pulang tuh tanpa nanti jadi banyak sekali orang serta gempa bumi di Kakas da picah tuh Gunung Kaweng tuh kalau nggak salah iya Gunung Kaweng da picah memang tambor-ambor tuh di pemukiman setelah itu masyarakat bakurebe tanda tangan ke program kolonisasi. Wah tolong mau mati orang sini model lagi. Jadi begitu itu tahap 3. Tahap 3. Tahap kedua itu yang orang-orang Tolour yang di wilayah Tondano. Tapi di wilayah Tondano Danau, ada Tondano Danau dan Tondano Pantai. Kalau ini dia Tolour yang tuh ini yang di Muruining, Tolour Kakas. Rembukan sebenarnya orang dimasuk di tahap kedua. Orang rembukan sebagian sedikit sekali tuh orang rembukan kalau di tahap ketiga. Kurang ada saya tambah lagi tuh di orang rembukan di wilayah kolonisasi tahap 3 kurang ada saya tambah. Sebenarnya memang full orang Kakas kalau tamu dia dah. Karena dari segi logatnya orang Modoinding juga kan. Oh iya betul. Dapat tahu tuh. Iya memang dapat tahu dari Kakas. Jadi itu untuk DP uraian secara garis besar. Nah, kita menguraikan secara rinci ini. Dari tahun 1924 sampai 1926 untuk tahap pertama nih kolonisasi tahap pertama, tahap percobaan sebagaimana kita udah bilang tadi. Nah, tahun 1924 kurang lebih di bulan Oktober datang dua kelompok masyarakat Tokin Picuan. Tiga dengan ini Malola. DP pimpinan rombongan waktu itu dia kalau dari Tokin itu dia ini Henrikus Nicodemus Kasenda. Baru kalau dari Picuan itu yang dari Robert Konstan Kontu, dia petugas sipil dia dulu dia petugas pajak kemudian diajak dikolonisasikan ke sini sebagai pemimpin. Cuman ada beberapa informasi yang bilang selain dia itu cukup masih muda. Tuh yang kolonisan Picuan yang tua-tua pernah datang kamari kun cuma ada balik ulang nggak tahu siapa di antaranya Mengkau. Akhirnya ada beberapa Mengkau yang udah balik ulang begitu. Ini Malola ini dia di pimpinan tuturan dibilang Tetek Wower, Tetek Sion, dia nama Petrus Markus Wower
Dia guru tua, dia guru lumayan lama di beberapa tempat. Pertama Talia di Periwayat, guru di Tawasan Kompar, itu dia jadi guru di wilayah Karwadeng Toraut. Markuat dia proses begini, kalau Toraut kalau Karwa buka sekolah, Toraut tutup. Kalau dia pergi di Toraut, Karwa tutup. Jadi begitu, kekurangan sekali guru, sehingga dia panggil Heinelwan dari Mopolo. Heinelwan jadi tamang guru. Nah, dalam perkembangan perombakan, orang Sumarombak. Nah, waktu perombakan Minasarat dengan pemerintah Belanda bilang, "Uni pilih jauh di mana tuh, uni suka merombak akang." Ya. Serta sorombak kong dengar so mulai ada orang-orang berdatang. Itu dia orang-orang dari Rite yang Malenos. Tahun 1924 itu dia. Orang-orang Rite yang Malenos datang di wilayah sini. Tapi awal-awal tahun 25 kemudian pemerintah lagi robah. Dia bilang, tunggu dulu. Sudah lebih banyak orang tuh, sudah lebih banyak orang. Jadi tunggu dulu. Tuh kampung-kampung mesti bikin di gunung-gunung. Padahal katuk tuh layang sementara barombak dang. Ada yang sok kelar barombak, mungkin so rasa so boleh tuh barombak. Sehingga muncul kekecewaan di beberapa kolonis, dan yang lain badengar Yang badengar itu dia di bulan Januari juga so pindah. Jadi Petrus Markus War ini tahun 1925 itu dia pindah di gunung bagian barat sana. Itu dibilang Sion. Yang kemudian disebut Sion. Nah, di Agustus ini dia Tete Enrikus nih ke Gunung Demus Kasenda ini, ternyata rupanya kurang dabuju lagi. Kurang dabuju, dia bicara begini, mau bikin dia mau pergi di gunung, dorang sepilih dia jadi kuntua. Padahal Tonas di situ waktu itu dia Ferdinand Nuwa. Begitu. Nah, itu politik Belanda pecah paruni dari sudut pandang kita untuk rumpai kepentingan. Nah, itu di bulan Agustus. Di bulan September tanggal 19 muncul orang Tataran 9 orang. Orang yang barombak tuh kampung Ratean pertama di bagian utara. Itu di kampung Ratean gunung gitu. DP lokasi kan ini masuk kampung Ratean. Dia langsung terus ke sana. Terus ke barat. Sekarang sudah di Kubur Tua itu. Nah, dengan perkembangan sampai tahun 1926 itu, akhirnya resmi 3 kampung, baru 3 kampung, Ratean, Sion, Lowian. Ada DP foto. Itu foto tua ini dia. Sion, Ratean, Lowian, ada backing di Sion. Di peresmian dari beberapa kampung ini kan. Iya, cuma satu pohon itu. Kan dulu Belanda bakasnya resmikan kampung. Ini foto tahun berapa benar? Tahun 1926 berdasarkan kita hasil interpretasi dan berdasarkan beberapa triangulasi yang kita temukan data-data. Kita ada triangulasi. Makasih Oma Ani nih. Nah, di sela-sela perkembangan tahapan kolonisasi tahap 1 itu sebelum peresmian, so datang sama-sama dengan orang-orang Ratean di gelombang kedua, Mbafol dang tampam, Mbafol orang yang di kampung. Orang dah ikut sama-sama itu dia kan, kalau orang tahu orang Ratean, dia baku ikut secara bergelombang dengan secara besar-besaran Orang Tataran 2 dengan Tomon dan sekitar. Orang Pinasan masyarakat pertama datang tahun 26 sama-sama dengan gelombang ini. Orang itu orang Tataran 1 dengan Koya yang dipimpin oleh Tonas Johan Tombak. Nah, pertama itu dia Tonas Johan Tombak, Belanda arahkan ke di wilayah Toipu Ranogulu dengan Lusong. Itu DP wilayah perkebunan Toipu Ranogulu dengan Lusong itu dia
ada 1000 meter 1 kilo dang, Iya. kali 3 kilo. Proyeksinya itu untuk berapa kakak? Sekitar 30 kakak. So berbarengan dengan DP wilayah blok Kebong. 30 kakak sudah DP blok Kebong. Iya, batas-batas. Serta kita terkira begitu. Mar DP masalah begini, Tunas Tombak nggak suka. Longsor Rombak itu dia memang siksa sekali menjadi kampung. Banyak batu, bak gunung-gunung, baku GP. Jadi tuh orang dah mau tinggal di miringan begitu dong. Kone bilang, ini informasi dari Opak Samsiu. Opak Sam bilang berdasarkan DP informasi dari dia dapatannya Opak Hendrik Sumarau. Tetek tua dong, Tunas Hendrik Sumarau. Dia bilang, Tombak bilang, tuh Hendrik Sumarau bilang, Tombak bilang, kalau kita pe masyarakat mau bawa di utang, lebih baik tas saya pulang. Ya itu. Dari situ, kalau orang maraju, bukan bilang maraju sih, orang pindah dang, pindah di wilayah Pertamina sekarang. Oh ya, yang di tempat baru. Itu wilayah Pertamina itu dia tanah milik keluarga Sumangkut Ronga. Tete Yakubus Mangkut udah jadi kuntua Tumani di tahun 1921 sampai 1926. Tapi ketika program kolonisasi mau dicetuskan, dihibahkan ke pihak pemerintah residen untuk dijadikan wilayah kolonisasi. Itu dong tanpa akang. Mar mungkin karena dalam tekanan, orang sorong sampai dapat tuh di pak keluarga tuh di Jalan Lingkar, Martason, tanah tahu dia letak jalan tua itu dia, yang penting di jalan itu udah ikut situ. Dorong mendiami di wilayah ini dia Sadiki Bail begini. Tuh orang-orang tataran satu dengan Koya ini. Nah, tahun 1927 datang orang-orang Tondano yang Tolor. Datang sama-sama ini kalau dari tapi pemahaman orang datang sama-sama. Berombongan kan bereksodus banyak berombongan dong. Dari Eris, Tandengan, Umbi, Watumea. Eris itu dia di Kinalawiran sekarang, saya bilang Kinalawiran di pimpin Tun Asliogu. Baru yang dari Tandengan dengan Maumbi dengan Watumea ini dia Sumarau. Orang di mana? Hendrik Sumarau tinggal di Pinaksaan sekarang. Oh yang ya. Tapi ini ada orang mesti paham. Kalau orang-orang Tondano, orang-orang yang Tolor, orang tinggal di orang-orang yang Tolor tadi bilang itu dia Tandengan Maumbi Watumea itu dia. Orang tinggal di bagian muka. Kalau orang tataran satu dengan Koya di bagian belakang. Begitu. Kong terkait pembagian wilayah perkebunan Bakapleng dang. Kalau orang tataran satu dengan Koya, orang kan ada sudah di wilayah perkebunan tuh di bagian tuh ibu sana. Sana boleh ambil sini. Itu di barat. Jadi itu untuk perkebunan di bagian barat itu orang-orang Tolorpe wilayah perkebunan. Ini berdasarkan beberapa informasi yang ditemukan. Nah, serta itu ini dia ada lagi masyarakat lain yang dari Toliang Oki. Ini yang Toliang Oki ini dia yang Tete DP nama Toliang Oki ini Tondano tuh. DP nama Gustav Tangkau Maramis. Cuma saya singkat GT Maramis. Dia tinggal di wilayah Tompaso 2. Wilayah Tompaso. Dari situ. Nah, serta dorong pengolahan ini dia. Artinya begini, dengan banyaknya masyarakat yang datang sobat tang situ. Jadi posisi Mina Syarat secara politis dengan pemerintah Belanda kalah. So banyak dong perintah bagaimana? So banyak tuh dong nama mau keluar. Begitu. Kasih biar. Akhirnya jadi pemukiman. Mar orang mesti tahu bahwa ini pemukiman dari beberapa kelompok masyarakat ini bukan dirombak secara kolektif per keluarga, tapi pola perombakan itu secara apa? Secara mapalus. Rombak sama-sama, nanti so botak, so full, so pelas, so terus dia bilang kok kalau orang tua bilang so pelas, artinya so bersih dan so boleh mau tinggal akang, baru berbagi, ngana di sana nggak, dari sini, udah gitu. Itu. Nah, tahun 1929 tanggal 2 November so banyak kampung-kampung tuh yang dah resmi termasuk tuh kampung-kampung di
yang sekarang Kinawiruan, Bojonegoro, dorang semua itu so tahun 27, 28 sampai 29 DP proses begitu sampai dengan untuk orang rembokan yang datang tahun 26 datang di Tumani pergi di wilayah penuntalan yang sekarang sudah di Kinamang. Waktu mau semua peresmian dah suruh cari nama semua kampung, tapi ada 3 kampung yang rupanya agak beda. Dorang lebih terinspirasi dengan Belanda. Itu rupanya nama-nama gabungan dari toko-toko Belanda atau memang nama orang Belanda waktu itu. Kinamang DP nama Ambro, singkatan dari asisten residen Hammerster dengan yang juru peta DP nama M. Brouwer, Meteran Brouwer. Iya, juru peta. Itu pun jadi nama Itu jadi nama Hambro. Kong turun ke bawah, Arham. Itu Kinawiruan. Oh, Kinawiruan. Arham, singkatan dari asisten residen Hammerster. Orang Belanda juga. Iya. So dia tuh Hammerster itu yang tadi itu di Ham. Oh, yang di Hambro kan. So dia itu. Kemudian Forster ini dia berdasarkan informasi dari Pak Maksi Sumampo, mantan kuntua di Kinalawiran. Dia bilang diambil dari kata Forster Minasart yang berarti bintang di depan. Tetapi berdasarkan kitab telah ilmiah, kajian apa ya kita cari di Google Translate ini DP padanan kata Forsiter Minahasarat yang berarti kepala Dewan Minahasa, ketua Dewan Minahasa, pimpinan Dewan Minahasa waktu itu. Yang waktu itu dia ditangani oleh Bapak Asisten Residen Hammerster. Oh ya. Ya, yang asisten residen Hammerster itu yang di Arham di Hambro. Dia itu. Nah, bukan cuma itu lagi tuh istilah Belanda, banyak. Itu kan desa, DP nama kampung. Ini DP nama-nama beberapa tempat. Tuh di gunung Lowian, Sioner Aten itu terkait dengan istilah Belanda ini DP nama Tiedeman Plato. Tiedeman Plato ini dia diambil dari nama residen Manado yang mencetuskan program kolonisasi melalui usulan Samratulangi, Yan Tiedeman. Sedangkan tuh pohon tanda peresmian 3 kampung itu disebut Tiedeman Boom. Pohon Tiedeman, pohonnya Tiedeman. Di pihak lain, tuh di wilayah Pinasaan ini, di wilayah Pinasaan ada banyak dan hampir semua jalan diketahui dari istilah Belanda. Tuh jalan sekolah ini dia tembus jalan gereja Advent, disebut Hammersterstraat. DP nama jalan itu. Nama jalan dalam bahasa Belanda, Hammersterstraat. Baru tuh DP lapangan Hammersterplein. Yang nama lapangan kan. Iya, Yang Hammersterplein. sekarang sudah jadi nama lapangan Samratulangi. Nah, itu nanti dijelaskan kemudian. Nah, kuang ada tuh lorong di sebelah puskesmas. Dari jalan pasar di tengah. Louisa Straat. Baru terus ke sana di bawah di sebelah di lorong di rumah sakit. Tuh terus ke sana. Brouwer Straat. Kong tuh lorong gereja Gemim sana, Kerkstraat. Yang kepemimpinannya saat Gereja Immanuel yang ini, Kerkstraat. Bukan tuh nama Kerkstraat itu bukan mengacu pada gereja itu. Karena sebenarnya Kerk itu kan gereja kalau. Iya. Sebenarnya artinya jangan salah paham di sini. Tuh gereja itu dia DP Kintal kurang diambil Pak Bapak Emilo. Yang tukang jual kain itu kita tahu. Kong berdiri situ untuk mengingatkan bahwa itu dia jalan gereja di mana di lorong itu ada lokasi gereja. Ada gereja dulunya ada. Marso nggak tahu di mana DP Tampak. Jadi itu tuh kita pakai pemaparan secara singkat lah mengenai inti. Ya secara singkat inti dari ini buku ini. Paling tidak bukan sebagian pokok-pokok DP pokok. Tapi kalau memang suka mau cari tahu lebih dalam karena mungkin ya dari penonton yang tertarik karena kan boleh mau baca ini karena kan di video ini hanya penjelasan yang cuma ringkas dah. Jadi boleh mau baca ini buku, cuman kita mesti tahu ini buku masih ada 1 tahap lagi untuk proses penerbitan. Jadi mohon bersabar. Ini dia masih sama dengan mobil bincang-bincang begitu tentang mungkin dari saudara Gusti yang mungkin
tertarik dengan kita postingan-postingan baru lewat ini, jadi dia datang langsung, kebetulan cuma dekat dan sebagai kenal lama. Jadi saya sebenarnya belum membaca buku ini, tapi setidaknya sudah ada sedikit penjelasan dari Nerendi mengenai isi dari inti-inti dari buku ini. Ya, jadi begitu untuk seputaran kolonisasi. Nanti mungkin kalau Gusti suka mau datang kamari mau cari tahu mengenai bagaimana tuh kolonisasi di zaman Jepang sampai tahun 60-an. Lagi zaman Jepang. Lewat zaman Permesta itu dia. Boleh bikin sesi. Jadi tapi zaman Jepang itu sudah ada dalam buku ini. Ada. Juga, ini bukan mau bilang tuh lengkap sekali, paling tidak dari sekian buku ini paling lengkap. Nanti saya akan membuat video part 2 dari video ini. Ini perkembangan mengenai kolonisasi di zaman Jepang. Ya, zaman Jepang. Jadi ini kolonisasi awal-awal baru tak bagaimana orang mau bikin kampung yang tadi jelaskan tadi, bagaimana tuh kampung-kampung ini terjadi dan sebenarnya DP garis besar itu tadi yang pernah pas-pas. Ya, jadi ya begitulah pemaparan mengenai buku ini dari penulis, dari Nerendi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat, masih penasaran dengan kelanjutan dari cerita mengenai video ini tentang buku ini, kan tadi sudah dijelaskan tapi hanya inti-inti. Nah, nanti kalau berminat untuk membaca buku ini bisa menghubungi langsung dari penulis Nerendi Palendeng. Di nama Facebook Laurentius Palendeng. Nanti saya tambahkan di deskripsi video ini nanti. Nah, teman-teman juga yang telah menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau mungkin ada tambahan-tambahan mungkin atau ada usulan, teman-teman bisa memberikan komentar pada video ini. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe video ini agar bisa membantu saya lagi dalam membuat video-video mengenai Torang Pe Minahasa, sekitaran Minahasa ini, Torang Pe budaya, apa semua. Saya akan lebih semangat lagi jika teman-teman mensupport saya dengan subscribe. Jadi ya begitu juga untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi orang di video-video selanjutnya. Terima kasih.